Kadang cara terbaik untuk membalas bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan. Kamu nggak perlu menjerit, nggak perlu membuktikan apapun ke orang yang sudah mengkhianatimu. Karena pada akhirnya, waktu dan perubahanmu akan jadi balasan paling elegan yang bisa dia rasakan. Kita sering berpikir, ketika seseorang mengkhianati kita, entah itu pasangan, teman, atau bahkan orang yang pernah kita anggap rumah, kita harus nunjukin kalau kita lebih baik dari mereka. Kita ingin mereka tahu bahwa mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi ingat, balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang membuat dia menderita, tapi tentang membuat dirimu berkembang sampai dia menyesal pernah kehilangan kamu. Coba bayangin, dulu dia yang pergi dengan sombong, merasa menang, merasa kamu nggak akan bisa hidup tanpanya. Tapi, perlahan, dia mulai melihat kamu berubah. Kamu lebih tenang, lebih dewasa, lebih damai, dan jauh dari drama. Itu bukan hanya membungkam egonya, tapi juga menghantam jiwanya. Balasan elegan bukan tentang membalas luka dengan luka, tapi tentang menjadi versi terbaik dirimu, hingga tanpa sadar, dia mulai dihantui oleh penyesalan dan rasa kehilangan yang dia ciptakan sendiri. Hari ini, kita bakal bahas langkah demi langkah gimana caranya membalas pengkhianatan tanpa kebencian. Bagaimana kamu bisa membalas tanpa harus menyentuh, tanpa harus bicara. Cukup dengan membiarkan energi tenangmu jadi senjata yang paling tajam. Jadi siap, tarik napas, tenangkan hatimu, karena sekarang waktunya kamu belajar seni membalas dengan elegan. Poin 1, jangan balas dendam, tunjukkan ketenangan yang mengguncang. Ketika seseorang mengkhianatimu, naluri pertama manusia biasanya ingin balas dendam. Ingin mereka merasakan sakit yang sama. Ingin lihat mereka menyesal, ingin tahu bagaimana rasanya ditinggalkan seperti kamu dulu. Tapi ingat, balas dendam paling kuat itu bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang tak bisa mereka pahami. Diam, tenang, fokus pada dirimu. Karena ketika kamu tetap terlihat stabil di tengah badai yang mereka ciptakan, itu lebih menghantam daripada ribuan kata makian. Mereka akan bertanya-tanya, kok dia bisa sekuat itu, padahal aku sudah melukainya. Dan saat pertanyaan itu mulai berputar di kepala mereka, disitulah rasa bersalah mulai tumbuh. Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur. Jangan tunjukkan bahwa kamu terluka, meski sebenarnya hatimu masih berantakan. Gunakan waktu itu untuk bangun kembali. Tunjukkan lewat sikap, bukan kata, bahwa kamu tidak butuh mereka untuk kembali berdiri tegak. Karena pengkhianatan itu seperti pisau, kamu bisa memilih apakah kamu akan terus berdarah, atau kamu akan menggunakan luka itu sebagai pengingat bahwa kamu pantas untuk sesuatu yang lebih baik. Dan percayalah, ketika kamu mampu diam dalam ketenanganmu, mereka akan merasa lebih kecil dari rasa bersalah mereka sendiri. Itulah balasan paling elegan, ketika kamu tidak perlu menyentuh mereka sama sekali, tapi mereka justru tak bisa tidur karena bayanganmu. Poin 2, diam adalah balasan yang paling elegan. Kadang, yang paling menyakitkan bagi orang yang mengkhianati kita, bukan kemarahanmu, tapi ketenanganmu. Saat kamu diam, nggak lagi bereaksi, nggak lagi peduli, disitulah dia mulai gelisah. Kamu bukan lagi orang yang bisa dia kendalikan dengan emosi. Kamu sudah tenang, kamu sudah selesai. Dan buat seseorang yang terbiasa melihatmu tersakiti, ketenangan itu adalah tamparan paling keras. Jadi jangan kejar. Jangan buktikan apapun. Diamlah, tapi pastikan diam itu berisi proses, kamu tumbuh, kamu memperbaiki diri, dan kamu bersinar, tanpa harus menyebut namanya lagi. Karena pada akhirnya, diam bukan tanda kalah, tapi tanda kamu sudah naik level. Poin 3, jadilah versi terbaik dirimu. Itu balasan yang tak terlupakan. Cara paling elegan membalas pengkhianatan bukan dengan dendam, tapi dengan evolusi diri. Biarkan waktu dan perubahanmu yang berbicara. Kamu nggak perlu kirim pesan panjang, nggak perlu update status penuh sindiran. Cukup buktikan lewat tindakan bahwa kamu bisa jadi versi yang jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia tanpa dia. Bangun lagi hidupmu, rawat tubuhmu,
Fokus pada karier, ibadah, atau mimpi-mimpimu yang dulu sempat tertunda karena dia. Setiap langkah kecilmu ke arah yang lebih baik adalah pengingat bagi dia bahwa dia kehilangan seseorang yang luar biasa. Dan percayalah, saat dia melihat kamu bersinar tanpa kehadirannya, itu bukan cuma bikin dia menyesal, tapi juga membuatnya sadar. Orang yang dia hianati dulu, sekarang jadi seseorang yang tak bisa lagi dia jangkau. Poin 4, bangkit dan ubah dirimu. Jadi versi terbaik yang pernah ada. Setelah pengkhianatan, jangan fokus pada luka, tapi pada versi dirimu yang lebih kuat. Mulailah perbaiki diri pelan-pelan, bukan buat pamer ke dia, tapi karena kamu pantas bahagia, tanpa harus menunggu seseorang kembali. Mulai olahraga, upgrade skill, rawat diri, bangun karier, dan sibukkan hidupmu dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang. Orang yang mengkhianatimu dulu mungkin berpikir kamu akan hancur, tapi saat mereka melihat kamu justru makin bersinar, mereka akan menunduk malu, karena sadar, mereka telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Kamu nggak perlu membuktikan apapun lewat kata-kata, karena ketika kamu benar-benar berkembang, diam pun sudah cukup untuk menyindir. Biarkan pencapaianmu bicara. Biarkan kesuksesanmu jadi tamparan tanpa suara yang paling keras bagi mereka. Poin 5. Gunakan luka sebagai bahan bakar, bukan penjara. Jangan biarkan rasa sakit itu menahanmu di tempat. Gunakan luka itu sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Ingat, setiap orang yang kuat punya masa lalu yang menyakitkan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana dia mengubah luka jadi kekuatan, bukan alasan untuk berhenti. Lihat ke belakang hanya untuk bersyukur, bukan untuk menyesal. Kamu pernah dikhianati? Bagus. Artinya kamu pernah tulus. Dan ketulusan itu, suatu hari nanti, akan menemukan tempat yang tepat untuk tinggal. Bukan di hati orang yang salah. Poin 6. Jangan pernah mengejar. Biarkan mereka yang mengejar pengkhianat akan selalu menyesal ketika sadar. Tidak ada lagi yang bisa mencintainya setulus kamu. Tapi jangan kau kejar balik. Biarkan waktu yang bekerja. Biarkan kenanganmu menghantui mereka setiap malam. Biarkan diam dan kesuksesanmu membuat mereka mempertanyakan pilihannya sendiri. Karena yang dulu berani melepas, sekarang pasti ingin menggenggam lagi. Tapi sayangnya, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Poin 7. Energi balasanmu adalah ketulusan yang tak bisa mereka miliki. Lagi ketika kamu tidak membalas dengan kebencian, tapi memilih tenang dan memperbaiki diri, itu justru membuat mereka kalah 2 kali. Pertama, karena mereka kehilangan seseorang yang tulus. Kedua, karena mereka tak bisa lagi menemukan ketenangan seperti yang dulu mereka dapat darimu. Kamu menjadi cermin yang mengingatkan mereka tentang versi terbaik yang pernah ada dalam hidup mereka. Dan kini, cermin itu sudah hilang. Poin 8. Waktu akan mengadili, tanpa kamu harus melakukan apapun. Jangan buru-buru membuktikan sesuatu. Semesta punya cara yang adil untuk memperlihatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini mungkin mereka tertawa karena merasa menang, tapi suatu hari nanti tawa itu akan berubah jadi air mata penyesalan. Dan saat itu tiba, kamu sudah terlalu tenang untuk peduli. Poin 9. Maafkan, tapi jangan lupa, siapa mereka maafkan bukan berarti kamu harus menerima mereka lagi. Maafkan agar hatimu tenang, tapi tetap ingat agar kamu tidak jatuh di lubang yang sama. Karena kedamaian bukan datang dari memeluk masa lalu, tapi dari melepaskan dengan bijak. Ketika kamu bisa tersenyum tanpa beban, itu artinya kamu sudah menang. Poin 10. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia tanpa mereka. Di akhir semua ini, balas dendam paling indah adalah dengan hidup tenang, sukses, dan bahagia, tanpa melibatkan mereka lagi. Biarkan mereka melihat bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Biarkan mereka menatap dari kejauhan, menyesali keputusan bodoh yang dulu mereka ambil. Dan kamu, cukup berjalan maju dengan kepala tegak karena kamu sudah menang, tanpa perlu melukai siapapun. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu benci,
Cukup fokus pada dirimu dan biarkan mereka hancur oleh bayanganmu sendiri. Ingat, yang pernah mengkhianatimu akan menyesal, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu mampu tetap bersinar setelah semuanya. Jadi tetap tenang, tetap kuat, dan jadilah versi terbaik dirimu. Karena ketika kamu sudah menemukan damai dalam dirimu sendiri, tak ada lagi yang bisa mengguncangmu. Bahkan orang yang dulu menghancurkanmu